saya sedang pembangunan sebuah rumah. Selama saya membangun rumah, saya seringkali berubah-ubah pikiran tentang aturan kamar rumah tersebut. Sehingga seringkali pekerjaan yang sudah selesai, saya bongkar lagi dan dirubah. Begitu seterusnya sampai bangunan rumah tersebut tidak kunjung selesai dan menghabiskan biaya banyak. Menurut anggapan orang, hal itu disebabkan karena tidak melakukan banger sebelum mulai pembangunan. Banger adalah adat di daerah saya yang diyakini memindahkan jin di lahan yang mau dibikin rumah. Pertanyaan saya adalah bagaimana hukum dari tradisi ini, Buya? Yang kedua, sekarang rumah itu sudah mau ditempati, tapi katanya harus dibersihkan dulu agar tidak diganggu jin. Nah, ada seorang ustadz yang akan melakukan hal tersebut dengan cara membaca wirid dan ratibul haddad, serta disuruh menyiapkan air basuhan beras. Apakah ini memang ada tuntunannya? Terima kasih Buya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam membangun rumah, itu biasanya, itu dibuat gambarnya dulu dong. Kalau rubah gambar kan enak, kalau rubah bangunan itu namanya stres. Makanya mungkin Anda ini kalau tidak stres ya gila. Mau saya berikan, banyak orang depresi. Masa bangun mau jadi bongkar lagi, bongkar lagi. Ini tidak terencanakan. Itu merugikan, kasihan Anda, buang-buang duit. Kami ingatkan begitu. Jadi saya sering duduk sama insinyur itu selalu ngomong, kalau pengen bangun apa-apa digambar dulu. Jadi dari sinilah kalau gambar kan dirubah gampang, kalau bangunan mah susah. Bener juga ya kan begitu. Jangan bangun dulu terus tuh itu bongkar lagi mubadzir dong. Yang mubadzir siapa? Innal mubadzir kan ikhwana syaitan. Ya kalau kan syaitan mubadzir duit, mending dibagikan ke orang deh kalau kebanyakan duit. Saya tahu kalau apalagi rumahnya gede, kalau rumah kecil enggak seberapa, rumah gede barangkali saya enggak tahu rumahnya kayak apa. Enggak boleh begitu ya. Anda pastikan kamarnya begini, keinginan Anda, tujuannya apa, kamar bagaimana, kamar terhormat, tamu di mana, kamar mandinya di mana, kamar mandi tamu di mana. Rapi terhormat, setelah itu baru dibangun sudah. Mungkin Anda kena was-was. Was-was betul pintu kayak di sini, sudah jadi bongkar sini. Ini was-was. Was-was itu masuk mental. Datang ke psikolog nanti. Datang ke psikolog. Yang pertama. Kemudian setelah jadi, oh dia begitu gara-gara lah ini yang repot. Yang kena mental tuh Anda nyalain jin. Gara-gara apa tadi nggak ada banger apa? Karena ada jinnya. Jin di mana-mana ada kok, tapi dia punya alam berbeda, tidak punya urusan dengan Anda. Kenapa Anda pusing dengan jin? Ya ada jin, nggak ada. Hidup Anda ini dengan manusia, bukan dengan jin, hei hamba Allah. Ada khayal seorang laki-laki saya ingin nikah dengan jin biar berubah-ubah jadi orang cantik dan sebagainya. Bukan, kamu tidak laku. Nikah kok dengan jin, ya Anda satu jenis dong, manusia kok aneh-aneh. Sudahlah, manusia biasa aja dah. Orang aneh-aneh. Nikahnya menyirorol kidul katanya, hayal cerita aneh-aneh. Ini memang dalam dunia itu memang berentek kemana-mana kisahnya. Nanti ada nikah dengan jin habis itu ya kan. Nah, ketemu ini biasa itu lingkungan obrolan-obrolan yang seperti itu tuh ada. Nah, jadi jin ada di mana saja. Nah, ada pun rumah. Kalau mau ditempati Nabi yang ngajarkan, tidak usah pusing-pusing. Mau dipindah ke mana jin? Wah, kalau dipindah ke mana? Memang jin itu apa sih? Kayak batu begitu dipindah langsung jatuh. Dia punya kehidupan kok. Mau dipindah-pindah, apalagi masukkan botol. Waduh, ini kelihatan bohongnya tambah kemana-mana ini. Botol tuh kasih es teh. Jangan aneh-aneh deh, sudah kalau majelis ini tanyanya kan. Baik, ini cuman ini laku bagi sebagian orang ini, orang-orang yang percaya nih, dipindah. Bungkus begini, dibuang, pakai Allahu Akbar lagi. Aduh, nama Allah dipakai aneh-aneh. Nabi yang ngajarkan, kalau pengen masuk rumah, nggak usah macam-macam. Sebut Nabi menyampaikan, Inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi al-Baqaratu. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, kama qala Rasul, selesai. Baca surat Baqarah selesai, nggak usah macam-macam. Adapun tadi nggak usah dibuang-buang. Pokoknya kalau bangun istikharah minta petunjuk, rumah yang di tempat ini baik. Pertama Anda lihat lingkungannya sebelum ada istikharah. Istikharah itu setelah Anda melihat tempat itu layak. Istikharah itu berlaku kalau Anda mau dipinang orang laki-laki yang baik, baru istikharah. Kalau yang meminang adalah pencoleng, pemabuk, pejudi, pezina, ya nggak usah istikharah, langsung ditolak. Itu loh. Istikharah jelek kok istikharah.
Istikharah itu adalah orang itu baik melamar Anda, baru istikharah. Tempatnya baik, ini lingkungan baik, saya bakal dekat kepada Allah, baru Anda mau beli rumah, mau bangun rumah, istikharah. Kalau lingkungannya gak benar, gak usah. Kan sebenarnya, sebab para ulama, para masyayikh ingatkan ya. Jar qabla dar ya, tangganya dulu, tetangganya pikirin sebelum kamu bangun rumah. Jar qabla dar, jar qabla dar, jar qabla dar, tangga dulu dipikirin. Jangan sampai kamu pergi anakmu rusak. Nah, gitu kan. Sekarang beli rumah asal enggak, hanya ikut promo. Wah, yang perumahan gini ini. Siapa kumpul dengan siapa tadi? Enggak istiqomah tadi babnya. Hari ini yang kita bahas, ya. Jadi jangan bangun rumah setelah istiqomah sudah bangun yang benar. Enggak usah pakai kasih anak-anak. Taruh pisang di atas, pisang turunin dimakan sedekah. Enak, bukan taruh digantung di atas. Ada kan pisang turun gantung? Jangan, enggak bisa diambil tinggi, itu bahaya mengambilnya. Turunin, kalau sudah matang saya makan nanti. Sudah ya gitu. Nabi sudah ngajarkan sedekah kalau pengen tertolak bala bencana. Sedekah, makanya yang benar selamatannya itu benar. Tapi aneh-anehnya gak usah pakai tambahan-tambahan, apalagi disiram air beras. Rumahnya gede, berasnya berapa ton nanti kilo. Bacakan surat Al-Baqarah selesai. Masa Ustadz ngaji apa? Beras-beras begalan, enggak lah kayaknya. Mungkin Anda ini salah dengar, bukan Ustadz kali. Ustadz yang ajarkan Nabi surat Al-Baqarah. Atau dibacakan Al-Quran di dalamnya, digunakan untuk kebaikan. Maka awal pembukaan rumah tersebut adalah dengan kebaikan. Semoga setelahnya menjadi kebaikan. Seperti itu. Jangan syukurannya dengan na'udzubillah, syukuran bangunan rumah, ngundang kemaksiatan. Buka aurat, perut kelihatan, joget-joget. Wah, alamat ngundang syaitan. Kan begitu. Biarpun kita doakan juga orang-orang yang Masya Allah, adik-adik perempuan kita yang masih sering buka aurat di panggung-panggung. Itu umat Nabi Muhammad juga kok. Kita doakan semoga Allah berikan kesadaran, Allah ampuni kan gitu. Hanya Anda kalau ingin mengadakan sesuatu di rumah Anda yang terhormat dong, yang diridhoi oleh Allah. Jadi Anda cukup baca surat Al-Baqarah. Kalau Anda undang orang, baca surat Al-Baqarah, Al-Quran, dikir-dikir kebaikan, sudah selesai. Dikir oke. Nggak usah pakai siram-siraman. Kalau siram air beras karena bunganya itu biar subur, bolehlah bagus itu. Atau bang ada kupu-kupu putihnya di bunganya itu, kadang surat beras katanya hilang itu. Jadi bukan karena yang lainnya ya, betul ya. Jadi siram air beras, ada sedis bunga atau pohon saya ini kalau nanam cabai, itu pohonnya ada kupu-kupu kecil itu ya. Saya macam-macam, semua resep dari orang saya pakai itu. Daun sirsak saya hancurin, daun beras. Itu bukan karena percaya dengan jin-jin aneh tadi, enggak, jin ada sih. Wah, jangan sampai ini Buya nyiram dengan air beras. Pondoknya disirami dengan air beras. Wah, ini kan kacau nanti ceritanya. Bukan, jadi itulah wahai hamba Allah. Semua itu adalah ada pendidikan dari Nabi. Jin ada, tapi jin tidak punya urusan dengan Anda. Dia punya alam berbeda. Bukan setiap rumah, lalu kita bangun rumah, ada jin di situ rumah, kita bangun rumah, jinnya tergeser, pindah. Enggak ada, alamnya beda. Alam jin dengan manusia, Anda ini paham alam beda. Alamnya beda, enggak ada keganggu dengan manusia. Masing-masing alamnya beda. Sudah selesai insyaallah. Alamnya beda. Ini saja, semoga yang punya rumah-rumah, jadikan rumah Anda rumah ibadah. Ada tahajud, ada duha, ada baca Al-Quran. Jauhkan dari kemaksiatan. Nggak usah khawatir, langsung aja masuki rumahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Baqarah selesai insyaallah. Seperti ajarkan oleh baginda Nabi, nggak usah khawatir dengan yang lain-lainnya. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.